Nama aslinya adalah Mascarebet. Lahir pada 18 Jumadil akhir tahun Dalmangsa 8 menjelang subuh. Diberi nama Mascarebet karena ketika dilahirkan, ayahnya Ki Kebo Kenanga dari Pengging, Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemerebet tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mascarebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, Mascarebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Mascarebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan, dan dijuluki Jaka Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Jaka Tingkir alias Mascarebet ini juga sedikit nakal, alias mata keranjang. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Silsilah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah putra Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andayaningrat. Manakala Adipati Andayaningrat juga dikenali dengan Syarif Muhammad Kebungsuan. Mengabdi ke Demak. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Mascarebet. Dalam perjalanan ke kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu melalui sungai. Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge atau Kedung adalah bagian sungai yang dalam. Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigro Milir. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya Kiai Gondo Mustaka, yaitu saudara Nyi Ageng Tingkir, yang menjadi perawat masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak, Sultan Trenggana, atas suatu kejadian. Di istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggana segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar.
Jaka Tingkir alias Mas Karebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Kejadian berikutnya, versi kisah kiasan dari Pujangga, dikisahkan bahwa suatu hari Jaka Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dado Ngawuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dado Ngawuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dado Ngawuk adalah sebagai berikut. Alkisah Sultan Trenggana mempunyai seorang puteri cantik bernama Puteri Cempaka. Bukan Jaka Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati sang puteri. Secara diam-diam Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Puteri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan sehingga Jaka Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya, menurut versi kisah kiasan Pujangga, diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan dengan Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau ini mengamuk menyerang pesanggrahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggana memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Jaka Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama, menjadi Raja Pajang. Prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang, meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang, bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang yang tak pula sepupunya di Jipang tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedala Lepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggana, sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, tapi gagal. Justru Adiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, yaitu adik Sunan Prawoto, mendesak Adiwijaya agar menumpas Arya Penangsang, karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Adiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan, sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Adiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Dipati dan
Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya atau anak Ki Ageng Pemanahan dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan sore dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Adiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Adiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Matih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabei. Sumpah Setia Ki Ageng Mataram. Sesuai perjanjian sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan bergelar Ki Ageng Pati. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Adiwijaya menunda penyerahan tanah Mataram. Sampai tahun 1556, tanah Mataram masih ditahan Adiwijaya. Ki Ageng Pemanahan segan untuk meminta. Sunan Kalijaga selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Adiwijaya ketika mendengar ramalan Sunan Praben bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengarkan saat ia dilantik menjadi raja usai kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga meminta Adiwijaya agar menepati janji, karena sebagai raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng bersedia, maka Adiwijaya pun rela menyerahkan tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah tertutup hutan bernama Alas Mentau. Ki Ageng Pemanahan sekeluarga termasuk Ki Juru Martani membuka hutan tersebut menjadi desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa, namun bersifat perdikan atau Sima Siwantara. Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Menundukkan Jawa Timur. Saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja. Karena sepeninggal Sultan Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam Persekutuan Adipati Bang Wetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama, Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568, Sunan Praben, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arusbaya menjadi menantunya.
Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Pemberontakan Sutawijaya. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Adiwijaya. Sepeninggal ayahnya di tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap. Adiwijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu, Adiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benowo atau putra mahkota, Arya Pamalat, menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya. Sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Adiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton atau putri bungsu Adiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Kematian. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Adiwijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Jurutaman memukul dada Adiwijaya, membuat sakitnya bertambah parah. Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir.
Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Adiwijaya dengan anak Ki Ageng Sela. Adiwijaya alias Jakatingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Pengganti. Adiwijaya memiliki beberapa orang anak. Putri-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalat Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri, Bupati Demak. Arya Pangiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto yang seharusnya memang Arya Pangiri sebagai penerus garis suksesi Sultan Demak dahulu. Arya Pangiri didukung Panembahan Kudus untuk menjadi raja. Pangeran Benawa, sang putra mahkota, disingkirkan menjadi Bupati Jipang. Arya Pangiri pun menjadi raja baru di Pajang dengan nama tahta Ngawantipura. Demikianlah kisah Sultan Hadiwijaya dengan segala kemelutnya. Sampai berjumpa kembali.